Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada hati kita masing-masing akan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah SWT berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, sebut-sebutkanlah. Dan mengingat nikmat termasuk asbab kebahagiaan, sebagaimana tidak bosan-bosannya syaitan dari kalangan jin dan manusia melemparkan kesedihan dan hal-hal lain yang lebih mengerikan dari hanya sekedar kesedihan. Bahkan Allah SWT mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yaitu yang memberikan waswasah, bisikan. Bisa ini berupa semacam bayangan-bayangan yang mengerikan, ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Ini dengan waswasah. Dan dengan waswasah tersebut terasa kenikmatan yang dirasakan oleh hamba, diantaranya kita, tercabut satu-satu. Sehingga dilawan dengan tadzkirah, dengan zikra ataupun tadzakkur. Kita mengingat akan nikmat, sehingga apa yang dicabut dari kebahagiaan oleh syaitan dan ditancapkan kesedihan dan ketakutan itu tidak berlarut, ya, tidak berlarut. Dicabut bahagia, ditancapkan kesedihan, ditolak dengan syukur. Hari ini nih ada 2 orang yang bunuh diri nih di Kecamatan Seruang. Kemudian kemarin sepekan lain juga ada yang bunuh diri. Maksudnya ini yang kita ketahui. Padahal saya yakin sangat banyak, bukan hanya di Seruang ya. Masalahnya ekonomi. Sebenarnya bukan ekonomi, masalahnya tadi adanya waswasah. Karena kita itu hidup di masa, dibandingkan kita masih kecil, sekarang lebih makmur. Ya, sekarang lebih apa? Makmur, sehingga banyak makanan-makanan dulu sudah dilupakan. Padahal kalau mau hemat, kembali ke makanan dulu, terbeli. Ya, terbeli dengan uang yang sederhana. Nah, ini tapi waswasahnya ini menancapkan masalahnya. Ya, menancap bunuh diri. Padahal bunuh diri sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang azabnya. Kemudian kalau bertanya ini salah siapa, dosa siapa, kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kembalinya kepada diri sendiri. Makanya Allah SWT mengatakan man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa 'alaiha. Barang siapa yang berbuat baik, pahalanya, kebaikannya, dampaknya, pengaruhnya itu pertama diri kita sendiri. Kalau berbuat jelek, misalnya berbuat jelek, ya, orang memfitnah,
Tatkala dia orang memfitnah, yang difitnah kena dan hancur hidupnya. Siapakah yang paling menanggung kejelekan tersebut? Yang memfitnah. Kemudian misalnya orang mensihir, mensantet, yang disantet kena dan mati, dia tertawa terbahak-bahak. Siapa yang paling menanggung kejeleknya? Ya dia yang mensantet. Adapun yang terkena santet ini, kalau dia beriman bertakwa, selamat sudah. Nah, inilah kenapa kita perlu mengingatkan, karena secepat kilat itu pula syaitan dari kalangan jin memanahkan ke dalam hati kita apa yang membahayakan, dari kesedihan, putus asa, kecewa, terbayang masa lalu, sehingga nikmat yang banyak mulai terlupakan dan mulai hilang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berbahaya. Dalam kesempatan ini insya Allah kita akan kembali membekali diri kita dengan keimanan. Di antaranya adalah beriman kepada mizan, kepada timbangan, kepada mizan. Wal mizanu lahu kifatan. Timbangan itu memiliki dua mata timbangan, kifatan. Walisanun, dan juga memiliki satu lisan. Yang demikian ini kembali ke pembahasan yang dulu. Jadi kita sifatnya adalah imanan, tasdiqan, wa taslima, mengimani. Ini ranahnya iman. Ya. Jadi sifat mizan tadi memiliki dua mata timbangan dan memiliki satu lisan. Lidah, ya, lisan itu lidah. Kalau mulut, famun, lidah. Mulut memiliki satu lisan, memiliki satu lidah. Tuzanu bihil a'mal. Dengan mizan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang amalan. Menimbang amalan. Jadi amalan hamba akan ditimbang. Sebenarnya adanya timbangan amalan ini adalah merupakan rahmah bagi orang yang beriman, dan juga merupakan ancaman bagi mereka yang kufur kepada Allah. Dan Allah tidak akan pernah zalim sedikit pun. Jadi tidak akan pernah zalim sedikit pun. Sedangkan manusia banyak yang zalim. Banyak yang zalim, dan kadang kezalimannya tidak masuk akal. Ya, kezalimannya tidak sampai masuk akal. Misalnya naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik ini pembantaian. Ya, pembantaian. Naudzubillah min dzalik, ya kan? Ini nanti timbangannya gimana nih? Ngeri hisabnya, timbangannya, naudzubillah. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah selamat. Ya, selamat dari kezaliman dan dari berbuat zalim. Tapi kalau misalnya ditanya mana yang lebih mengerikan, yang dizalimi atau yang berbuat zalim? Ya tentunya yang berbuat zalim. Karena ini ada timbangan nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Ya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Tadi hampir ada yang keceletot gitu ya. Enggak apa-apa lah. Keceletot namanya pengajian be. Namanya ngaji. Dan barang siapa yang timbangannya itu, maksud timbangan kebaikannya itu
ya, lebih berat, faulaika humul muflihun, maka mereka itu adalah orang yang beruntung. Ingat, kata beruntung di sini nggak ada padanan dengan kata beruntung tatkala di dunia. Sama kata, beda kedudukan. Jadi inilah hakikat keberuntungan yang ya Allah, ya Rabbi, ya nggak bisa dipadankan dengan ya yang ada di dunia ini. Anda beruntung dapat emas 1 kilo, mobil 10, rumah 10, wah, istri 4. Beruntung apa tidak beruntung? Santri 100 misalnya. Kepengen Mas Rendika. Ini tetap nggak ada padanan ya. Ini Masya Allah lah, ini agung ya. Makanya inilah pentingnya kita paham agama. Bahasa-bahasa di dalam Al-Quran itu agung ya. Berikutnya kita lanjutkan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka itu adalah yang rugi diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun, dan mereka kekal di neraka jahanam. Ini berarti orang-orang kafir ini, naudzubillah, timbangan kebaikannya hancur. Tadi orang beriman, timbangan kebaikannya lebih. Tetapi di kalangan orang beriman saja, mereka itu bersaing di dalam menambah beratnya timbangan amalan. Makanya para pemenang-pemenangnya itu diantaranya adalah yang mengerjakan amalan di saat manusia tertidur. Kita saat ini ngaji ya. Gimana Pak? Nanti malam kita tidur. Siapa di antara kita yang bangun malam? Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamul lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan. Tadinya si fulan itu tahajud, sekarang meninggalkan tahajud. Itu kalau terjadi persaingan, ini tolabul ilmi, ini tolabul ini haji, ini jihad, ini ngajar ilmu, ini ahli sedekah, ahli puasa, dan terus begitu. Lah gimana cara mengalahkannya? Wah, ini butuh strategi, istilahnya manajemen. Di saat dia tidur, kita bangun, kayak gitu. Dan itu terus begitu. Makanya Rasulullah SAW sampai kalau misalnya malamnya nggak tahajud, diganti sholat duha 12 rakaat. Jadi kita tetap begini, karena nanti hubungannya dengan timbangan kita masing-masing. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, ini kita membahas timbangan. Ya. Dan sungguh masalah timbangan ini telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis dan ijma' salafus saleh dan ijma' para sahabat. Jadi memang ini keimanan, tidak boleh mengingkari tentang timbangan, mizan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha
wa kafa bina hasibin. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nada'ul mawazinal qista, dan kami meletakkan timbangan-timbangan penuh keadilan. Jadi kalau di dunia ini mau nyari keadilan, ya jangan harap. Jangan harap. Makanya kalau merasa hak-haknya belum terpenuhi, ini kayak gitu ya. Pokoknya larinya ke sana, ke langit. Kenapa? Nah, itu lebih mengerikan. Itu lebih mengerikan ya dibandingkan naudzubillah min dzalik ya, dibandingkan demo. Ya, misalnya ada orang terzalimi, minta pada Allah, ya Allah, saya terzalimi ya Allah, ya aduh, ngeri itu. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya tatkala Umar bin Khattab dapat laporan dari rakyatnya yang ada di Mesir, ya, kemudian Umar bin Khattab menggariskan dengan tulang seret gitu kan, dibawa ke gubernur Mesir, takut gubernur Mesirnya karena memang aslinya ngeri gitu. Sampai Abdullah bin Umar juga tidak boleh memakai lilin karena khawatir lilinnya itu bukan lilinnya Umar bin Khattab, tetapi lilin yang masuk dalam ya kategori kekayaan negara yang disebut dengan Baitul Mal. Memang ujian berat loh bagi orang-orang yang diberi amanah megang duit orang, itu berat. Ya kan? Megang duit orang. Karena duit itu kan ya lekat ya. Sebagian orang mengatakan uang itu seperti air. Ya, makanya uang ini bahaya sekali, uang. Ya, kalau enggak darurat jangan mau megang uang. Ya. Jangan mau megang apa? Uang, ya kan? Misalnya nih uang orang di saku saya nih ada 5 juta nih, nggak saya pindah, lama-lama kikis nggak ini? Kikis, nggak kerasa, lolor. Lah uangnya kemana? Dimakan rakyat. Rakyatnya siapa? Lah saya kan rakyat. Ini jangan hati-hati ini. Ini nanti ada orang-orang yang gini nih. Sudah, di sini kita kembali lagi, dan kami letakkan timbangan keadilan liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tuzlamu nafsun syai'a, dan di hari itu manusia tidak dizalimi sekebul gelepung pun. Ya Allah, ya lebih ngeri ini. Makanya ya pemimpin-pemimpin yang zalim itu nanti itu jadi kayak makhluk kecil gitu. Wow, yang lainnya rakyat gede-gede dia injak-injak terus gitu di mahsyar. Real. Ya. Ngeri, makanya bersyukurlah kita nggak jadi pejabat. Tapi kalau kita jadi pejabat ya harus mampu hadapi tantangan ya. Dan umat kita Indonesia dan umat dunia ternyata kebanyakannya nggak kuat menderita. Ini bahaya loh secara petunjuk syariat. Ya, dan memang musuh terbesar yang ada di dunia ini adalah kemiskinan. Padahal bukan kemiskinan, kebodohan. Walaupun di sana ada ucapannya Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kadal fakru ayakuna kufan. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir. Itu memang betul. Itu bunuh diri dan sebagainya, minimal kufur nikmat ya kan. Kalau dia sampai gerudul-gerudul kepada Allah sebelum proses bunuh dirinya, ini lebih berbahaya lagi. Tapi yang lebih mengerikan lagi tadi, imannya nggak ada. Karena orang-orang yang kuat iman, bahkan sampai turun timba dari langit, memberi apa? Makanan. Tatkala sahabat itu disiksa, karena ketangkap dalam sebuah jihad, Allah yang menolong, turun timba dari langit. Setelah datang, dimakan, naik lagi. Ya, Maryam dikasih makan. Ya, itu Allah janji itu sudah. Tetapi keyakinan ini rapuh. Ya, karena dididik dengan pendidikan manja. Pendidikan apa? Manja. Nah, ini kita melatih ya diri kita, anak kita jangan manja. Karena hubungannya nanti dengan kekuatan iman dan kekuatan amal soleh. Ini.
Ya, kenapa orang kok pada kepengen jadi pejabat? Ini saya mau nanya Mas Frendika. Nah. Ya, teman saya pernah mau magang jadi gubernur ya. Intinya kalau jadi ya salam tempel gitu sudah. Dari kalau berandel gitu sudah. Maksudnya kalau ada tamu tempel ya. Uang itu ngambang gitu. Padahal ya Allah. Ya. Medeni apa medeni hadirin? Ini kalau kita kembalikan kepada misalnya tadi dunia pemerintahan ya kan. Tapi dunia yang lain juga sama mengerikan. Makanya kita mohon kepada Allah ya, di hari itu kita tidak punya utang. Ya, tidak punya apa? Utang kezaliman dan utang-utang yang lainnya. Ya, makanya kita jaga lisan kita, mata kita dan sebagainya. Ya, karena nanti akan ditimbang ini. Ya Allah. Berikutnya, wa in kana mithqala habbatin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaupun hanya seberat biji dzarrah, biji gandum, min khardal dari gandum, ataina biha, kami akan berikan. Kalau berbuat baik walaupun seberat khardal, kasihkan. Kalau berbuat zalim, kasihkan. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami, kata Allah, yang akan menghisab. Baru ini pengadilan yang demikian mengerikan. Ya Allah, ya Rabbi. Ini saya heran ya, saya ngomong kayak gini nggak apa-apa ya. Para ekonom kok, maaf ya, dangkal banget loh masalah agamanya. Jadi kok, aduh, ini memang hanya kepada Allah kita minta perbaikan. Bisa gitu ya. Padahal kalau kita boleh ngomong, harusnya banyak lah di dunia ini yang agak jadi, katakanlah kan pemerintah Saudi, belajarlah dari cara tata kelola negara di sana bagaimana. Padahal kalau kita lihat problematika Timur Tengah itu lebih berat daripada kita. Belajar biar berkah gitu ya. Ini yang jadi problem kan bukan ekonomi sebenarnya, tapi apa? Dicabutnya berkah. Ya, sehingga hampir semua orang ngeluh dodole rame napa sepi, dodole seniki Mas Heri, dodole rame napa sepi seniki Mas Heri. Standar mawon. Tapi realitanya sepi. Sepi semuanya, hampir sepi. Ya Allah, ngeri. Kalau nggak sepi ya angka bunuh diri itu nggak meningkat. Angka bunuh diri meningkat, angka perceraian meningkat. Ya Allah, ya Rabbi, ini dicabut dampaknya. Kita lanjutkan lagi. Ya, semoga Allah berikan hidayah ya kepada semuanya lah, ke kita, masyarakat kita, pemerintah kita lah. Kembali kepada agama Allah SWT. Nanti ada timbangan amalan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad SAW mengatakan ada dua kata yang dicintai oleh Allah dari kedua kata tersebut. Jadi dua kata ini ya dicintai oleh Allah. Khafifatani 'ala lisan, dan ringan secara diucapkan secara lidah. Thaqilatani fil mizan, dan berat di timbangan. Yaitu apa? Subhanallah, maha suci Allah dari syirik, dari ketidakmampuan, dari bakhil, dari tidak mampu memberikan rezeki, dari tidak mampu memberikan solusi. Subhanallah gitu. Kan solusinya kok jauh banget dari kata-kata ini. Ini yang saya tuh grentes saya tuh. Ya. Grentes ini piye nih ya Allah. Ini loh ditancapkan. Subhanallah. Maha suci Allah. Dari kekurangan, kelemahan, dari ketidakberdayaan, dari bakhil, dari tidak mampu memberikan rezeki yang berlimpah. Maha suci Allah. Wa bihamdih, dan segala puji milik Allah. Kemudian subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung.
agung kekuatannya, agung kasih sayangnya, agung ilmunya, agung keperkasaannya. Ini yang dilupakan. Sehingga nikmat Allah yang banyak hampir-hampir nggak ada gunanya. Cuman menipu pemiliknya. Menipu apa? Pemiliknya. Katanya uang koruptor itu sekapal katanya. Kata teman saya yang memang agak pinter lah. Nah sekapal nih orang gue sodako, gue ngaji. Ya pada baik rongsokan kertas nang tukang rongsok. Hasil korupsi ya haram. Dan itu kembalikan negara dan sebagainya. Memang di sini dilematika tatkala pencabutan aset negara ya, karena dikembalikan kepada negara yang nampani ini mampu nggak mendistribusikan lagi gitu loh. Ini jadi problematika, makanya penting dikembalikan kepada pendidikan iman gitu loh. Adapun maaf ya, adapun masalah tata kelola negara dan sebagainya itu hal-hal yang wajar. Dunia itu masuk dalam kategori tarbiyah amah. Sedangkan masalah keimanan masuk dalam kategori tarbiyah khosoh. Itu misalnya diambil dari firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini di situ ada tarbiyah, ada amah, ada khosoh. Ini yang jadi permasalahan. Butuh penataran keimanan sebenarnya loh. Ya, butuh penataran apa? Keimanan. Ya kita hanya bisa menyampaikan lah. Ya, tapi kita juga nggak banyak bisa berbuat apa-apa ya, cuman doa. Loh kita dikira cuman omdo gitu kan. Tapi itu yang kita ketahui dari agama ini. Omdo itu omong doang ya. Tapi saya kalau di pasar saya nggak mau. Angel dandanannya ya. Itu harus ditata memang dari kita, dari masyarakat. Angel ya. Jadi ini dalil yang menunjukkan dari Al-Quran dan juga Al-Hadis tentang mizan. Dari Al-Quran sudah, dari hadis sudah. Berikutnya, wa ajma'a salaf ala thubuti dzalik, dan salaf yaitu para sahabat ijma' tentang mizan, tentang timbangan. Nah, ini penjelasannya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah jangan mau digoyang. Jangan mau digoyang. Ya, kadang kan mungkin ada orang dikatakan risih, misalnya dikatakan Wahabi, ya bohong bola. Ya kan? Tapi kita jangan terpengaruh, itu ucapan-ucapan yang memang hanya sekedar menyakiti dan berbahaya bagi yang lengah. Ya. Jangankan kita dikatakan Wahabi, Rasulullah dikatakan sahirun kadzab. Tukang sihir yang pendusta. Wah, ya kan? Wahabi kan ya Wahhab. Nama Allah itu diantaranya adalah Wahhab. Wahabi kan berarti sandarkan kepada nama Allah. Pengikutnya Allah. Lah wong kowe diomongi orang ngandel, dikandani orang ngandel, kowe ketemarane kayak gue ya wis ngono. Alhamdulillah. Ya kan? Tetapi jangan lepas dari apa yang telah diwariskan oleh para sahabat tentang perkara-perkara yang bertalian dengan akidah. Di antaranya timbangan ini hakiki, nyata, real. Berarti makhluk ini ya, bukan kinayah, bukan abstrak, tapi nyata. Lahu kifatan, pada timbangan ini ada dua mata timbangannya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi Muhammad SAW, fi sahibi bitaqah. Ini diambil dalilnya ya tentang sebuah hadis yang terkenal dengan sahibu bitaqah, yaitu seorang sahabat yang putus asa ini. Ya, karena memiliki 99 catatan kesalahan. 99 catatan apa? Kesalahan. Ya. Pakai ya. Catatannya berapa? 99. Satu catatan kesalahan itu panjangnya sejauh mata memandang. Wush. Oke, ya Allah. Kemudian
Dikatakan fatudau sijillat fi kiffah. Kemudian dari 99 kesalahan ini ditaruh di timbangan. Terus wal bitaqah, dan kartu. Bitaqah di sini potongan hadisnya ya. Dipotong nih hadisnya. Dan satu timbangan lagi cuman kartu bitaqah dalam mata timbangan. Kalau di dalam hadis yang panjang di dalam kitab tauhid, ini orang ini sudah putus asa. Udah putus asa, waduh. Ya kan? 99 kesalahan. Akhirnya dikeluarkan, nih kamu punya satu nih kebaikan. Ya. Berupa kartu. Akhirnya ditimbang. 99 kesalahannya, satu kesalahannya secara mata memandang, ini bitokohnya itu kartu la ilaha illallah. Tentunya dengan ilmunya dan sebagainya. Seperti dalam pembahasan kitab tauhid. Ya. Ternyata apa setelah ditimbang? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata timbang la ilaha illallah ini lebih berat. Ush. Akhirnya orang ini masuk surga. Makanya tauhid itu penting. Dan tauhid itu nggak bisa langsung loh. Butuh waktu. Butuh belajar. Kenapa? Karena ada serangan dari jin dan juga dari manusia, digoyang. Ya, terutama kalau fakir menaun. Kalau sakit menaun. Orang kalau fakir menaun berat loh. Setahun miskin, 2 tahun miskin, 3 tahun miskin, terus gerora kuat, akhirnya apa? Bunuh diri. Itu bener, itu bunuh diri. Makanya kalau kerasa fakir, rajin ngaji. Kancane birang-birang panganane gratis. Kenapa? Pas gratis lah. Ya kan? Wis pokoke mangkat wae wis. Masjid disapu, dipel kamu terus. Orang saya jaluk bayar, saya sapu terus. Bersih, bersih mani. Wah gitu. Ya kan? Kalau rajin tiap hari seperti itu, kira-kira boleh nggak tiduran di sini? Anak yang rajin seperti itu, boleh ngaji dan sebagainya, ya kan? Ngerpinter malah, ya, sing di masjid bingung, ya kan? Wis di bocah burung, ya kan? Nah itu gara-gara nggak mau ngaji nih loh, bahaya loh. Memang ngaji kelihatannya sepele loh. Kebanyakan orang nggak mau ngaji, bundir, ya, bundir, ya, bunuh diri. Naudzubillah, hati-hati loh. Ya, tadi kefakiran yang menahun, sakit yang menahun, berat loh orang sakit itu. Nah ini sudah ya, kita lanjutkan. Butuh la ilaha illallah untuk menghadapi tantangan-tantangan berat. Tantangan-tantangan apa? Berat. Kalau cuman dengan berpikir positif, kalau cuman dengan kata-kata motivasi, kalau cuman dengan nggak cukup. Tauhid yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan berat dalam hidup. Kita lanjutin. Ini berarti kalimat la ilaha illallah ternyata sangat berat. Buktinya dibandingkan dengan 99 kesalahan masih berat la ilallah. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Berikutnya, nah ini tambahan aja nih, tambahan. Waqtalafal ulama hal huwal mizan wahid au muta'addid. Di kalangan para ulama terjadi perselisihan, timbangan ini satu atau banyak. Hal-hal begini biasa, ya. Karena mereka menentukan hukum itu kan dengan adanya dalil gitu. Faqal, kemudian sebagian mereka mengatakan muta'addidun bihasbil umam. Sebagian mereka mengatakan timbangannya itu banyak. Sesuai dengan umat-umat yang ada, umatnya ini, timbangannya ini, umatnya ini, timbangannya ini, umatnya ini, timbangannya ini. Wal afrad, dan juga individu. Wa awal a'mal, ataupun amalan. Li'annahu lam yarid fil Qur'an illa majmu'a. Alasan mereka karena timbangan itu tidak ada di dalam Al-Quran kecuali bentuk kalimatnya adalah jamak.
Wa amma ifraduhu fil hadis. Adapun bentuk tunggalnya ada di dalam hadis. Fabi i'tibar al-jins, dari sisi jenisnya. Kalau secara jenis timbangannya di dalam hadis satu memang. Tetapi kalau dalam Al-Qur'an banyak, sehingga sebagian mereka mengatakan timbangan itu banyak. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan ya huwa mizanun wahid, itu satu timbangannya. Karena di dalam hadis bentuknya satu. Wa amma jam'u fil Quran, adapun di dalam Al-Quran disebut dengan bentuk jamak, yaitu mawazin, jamak daripada mizan, bi'tibar al-mauzun, yang dimaksudkan di sini yang ditimbang. Yang ditimbang itu banyak, timbangannya satu. Lidhahiril ayat as-sabiqah, sebagaimana dari ayat tersebut, wal hadis ba'da, dan hadis seterusnya. Ada yang mengatakan lagi, ya timbangan itu adalah soiful amal. Timbangan itu adalah catatan-catatan amalan. Sebagaimana hadis bitokoh. Kemudian ada juga yang mengatakan lagi, ini para ulama nih, al-amil nafsuh. Maksudnya timbangan itu ya orang itu sendiri yang beramal. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, innahu la ya'tir rajul, sesungguhnya nanti di hari kiamat akan didatangkan seseorang al-azim, yang besar, as-samin, yang gemuk, ya, besar dan gemuk. Nih, pengin besar apa enggak? Pengin gemuk apa enggak? Ini hadisnya besar dan gemuk nih nanti. Ya, pengin besar apa badan? Bingung ya? Jangan-jangan pertanyaannya menjebak ini. Ini nanti akan didatangkan orang yang besar dan gemuk yaumal qiyamah, pada hari kiamat, la yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata yang besar dan gemuk itu tatkala ditimbang orang tadi ya dengan satu sayap nyamuk itu, ya Allah, nggak ada apa-apanya, masih berat satu sayap nyamuk, berarti ini remeh sekali. Makanya ya, maaf ini ya, di antara ciri-ciri penduduk neraka itu gemuk, saminun batinun, gemuk, gendut. Kita gendut jangan, kurus yang berbahaya juga jangan. Yang paling bagus ideal. Ideal itu ya kuat gitu loh. Kuat. Ya kan, kuat. Karena gendut itu kan keton kakek mangan lah. Kakek mangan orang prihatin lah. Begini turunnya full gitu ya, orang tangi awannya mangannya full gitu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kebanyakan penduduk neraka gendut-gendut. Ya Allah, makanya saya berjuang ini supaya jangan gendut. Iya, isin gitu ya. Angel ya, tapi kan kita mau insya Allah normal lah. Tapi kan ada yang obesitas, itu ngeri. Alhamdulillah. Makanya ada istilah Abdul Butun. Hambanya apa? Perut. Insya Allah kita di sini insya Allah nggak ada lah. Ya, nggak gendut di sana kita nggak ada yang gendut. Ini gendut dan gemuk ini. Tatkala ditimbang itu beratnya nggak ada satu sayap nyamuk. Hina sekali di hadapan Allah SWT. Padahal kakinya Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu kalau ditimbang dengan gunung Uhud nggak ada apa-apanya. Waqal, dan ada juga yang mengatakan ikra'u. Ya. Dan ada yang mengatakan ikra'u, bacalah oleh kalian, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya, bacalah, dan tatkala ditimbang pada hari kiamat itu nggak ada timbangannya sama sekali, padahal gemuk besar, ya Allah, hina sekali ya Allah di hadapan Allah, benci sekali Allah SWT. Makanya uang itu nih, ada hadis sahih ini di dalam kitab Al-Jami Sahih laisa mimma fi sahihain karya Syekh Mukbil. Jadi pas di Irak ini ada pidato, kemudian seorang sahabat ingat, saya ingat waktu itu Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya dunia ini, katanya, menukil dari hadis Rasulullah, Ibnu Rasulullah, sesungguhnya dunia ini mencarinya adalah fitnah. Mendapatkannya adalah fitnah. Dan mengeluarkannya adalah fitnah. Ini dunia loh. Boleh dunia angel apa gampang? Koruptor angel apa gampang? Angel, resiko besar itu loh. Berkewenangan kan? Ya kan? Bisa kecekel. Manajer kewenangan, perkasa. Nek misalnya kewenangan, Arab ngetokna, eman-eman. Dunia kayak gitu-gitu. Makanya alhamdulillah, mungkin kita kerasa dunianya seret. Tetapi stresnya jauh. Adakah di antara kita yang lagi stres saat ini? Ada nggak? Saya nanya jujur nih, ada yang lagi stres nggak? Insya Allah nggak ada. Kalau stres saya yakin nggak datang ke sini kok. Nggak datang ke sini belas. Ada taklim, lagi stres. Baru lihat aja dibuang orang stres kok. Orang stres itu oleng, jangankan suruh ngaji. Untuk perkara-perkara yang enteng aja oleng kok. Ngaji kan perkara yang berat ya kan. Mikir, konsen. Kadang kalau nggak sabar-sabar di bawah kayak ada opennya ya kan. Gak usah karena ya Allah. Ya aduh. Padahal udah ada pacitannya kok. Gak usah karena. Kalau udah kesadaran terus langsung lihat jam. Ya kan? Nanti kadang kepalanya mengalahkan badannya. Kepalanya mengalahkan apa? Badannya. Duduk bodoh gelura ya kan? Nah, itu. Badannya yang besar kalah sama kepalanya, sama matanya. Ya Allah, ini berat itu ngaji itu. Wah, stres ya. Apalagi sedang panik, diburu KPK, mumet pokoknya. Sudah ya? Jadi dunia itu nyarinya angel, biar bisa kecekel, eman-eman, ya kan? Oleh jaga nih, ngetok nane apa dunia. Itu kata Rasulullah SAW dan benar. Makanya kita sih butuh dunia, ya kan? Kita kan butuh dunia, tapi jangan sampai merepotkan. Bojo ya na duite, mantu ya na duite, ngaji na duite, ya kan? Pintu ke motor na duite, ngaji na duite, gitu. Tapi nggak sekapal, gitu kan? Kira-kira antum kalau mau dikasih duit sekapal mau nggak? Kalau saya kayak nggak mau mau ngapa? Nah, kayak gawean. Boleh tuang sing bagi siapa aja, terus yang mau ngapa? Terus duit tekan sepira, umur dek tekan sepira. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan duit itu ya semakin dibuang, terus gitu. Terus jiwa itu semakin kuat. Jiwanya semakin kuat. Ya. Makanya Rasulullah SAW kan mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Coba antum lebih seneng dikasih atau ngasih coba? Ngasih lah, secara jujur ngasih. Kerja sendiri, ya, dapat duit misalnya 100.000. Bilang sama ibunya, ibu, ini saya cari duit dapat 100.000. Buat ibu 50. Mungkin ibunya biasa dapat duit 1 juta. Kalau ibunya nggak kuat iman, akan mentertawakan. Tapi kalau kuat iman, Masya Allah anakku dipeluk. Tapi kalau nggak kuat iman agak bodoh, aduh bahaya ini, hati-hati nih jadi orang tua. Alhamdulillah dipeluk anakku. Gitu. Kayak gitu. Nah, itu namanya orang tua cerdas. Kita lanjutkan lagi ya al-hadirin. Ternyata nggak ada timbangannya sama sekali tatkala di akhirat. Tatkala di akhirat. Wa jama' ba'dul ulama baina hadaini nusus bi annal jami' yuzan. Kemudian sebagian ulama akhirnya merojihkan dari nas-nas yang banyak annal jami' yuzan, bahwasanya semuanya pasti ditimbang. Aw annal wazna haqiqah lisahaif, dan sesungguhnya timbangan itu hakikatnya untuk catatan amalan. Wa haitsu innaha thaqula wa takhaf, karena sesungguhnya berat dan ringan bihasbil a'mal, seukuran amalan al maktubah yang tercatat
Jadi yang ditimbang di sini ternyata catatan amalannya. Berarti zahirnya orang itu tidak ditimbang, tapi catatan amalannya. Dibandingkan dengan sayap nyamuk, ternyata catatan amalannya sedikit banget nih. Waduh, besar, gemuk. Naudzubillah. Syaral wazn ka'annahu lil a'mal. Maka jadilah ya al-wazn, timbangan itu ka'annahu lil a'mal, untuk amalan-amalan. Ya, timbangan itu untuk amalan-amalan. Wa amal waznu, adapun timbangan sahibul amal, adapun timbangan sahibul amal dari orang yang beramal, fal muradu bihi, yang dimaksud di situ qadruhu, ukurannya. Ya, ukurannya. Wa hurmatuhu, dan ya kehormatannya atau kemuliaannya. Wa hadza jam'un hasanun wallahu a'lam. Ini pengumpulan yang baik, wallahu a'lam. Intinya di sini ada khilaf yang agak kuat ya tentang satu, banyak dan sebagainya. Akhirnya para ulama ya melakukan upaya penjamakan, ya, penjamakan. Tapi yang paling mudah bagi kita nanti akan ada timbangan. Ya, akan ada apa? Timbangan, dan yang ditimbang adalah catatan amalan. Berikutnya lah hadirun azani wa azakumullah, kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu nashrud dawawin, disebarkannya diwan. Diwan itu jamaknya dawawin. Diwan itu artinya catatan. Ya, catatan. Aslinya diwan itu adalah catatan untuk personel militer, detail gitu ya. Tapi akhirnya di sini menjadi catatan amalan. Maksudnya di sini adalah izharu sohaif lil al-a'mal yaumal qiyamah, yaitu ditampakkan catatan-catatan amalan pada hari kiamat, wa tuwazzi'uha, dan dibagi. Nah, catatan amalan tadi dibagi. Fanashru dawawin izharu sohaif al-a'mal yaumal qiyamah. Dan disebarkannya dawawin atau diwan atau catatan amalan yang ya terkenal lah dalam bahasa kita di masyarakat kita. Disebarkannya catatan amalan tersebut pada hari kiamat. Fatatayir ilal aiman washimal, dan berterbangan ke kanan dan ke kiri, jadi disebarkan kayak gitu. Jadi pembahasan kita ini masih berkumpulnya manusia di antaranya di mahsyar. Setelah itu disebarkan catatan amalannya. Akhirnya terbang catatan amalan tersebut ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan tentang disebarkannya catatan amalan tersebut, tsabitun bil kitabi was sunnah. Ini betul-betul ada, ditetapkan secara Al-Quran dan secara hadis. Wa ijma'ul ummah, dan ijma' umat ini. Jadi nanti akan ada catatan amalan kita. Nah, makanya di antara bisikan syaitan ya ke hati-hati kita sering mengatakan, buat apa sih kamu beramal, ya kan? Maksudnya melemahkan. Atau dibisikkan hati kita tentang amalan orang lain, buat apa sih dia beramal kayak gitu, rajin sekali dia. Jadi tetap manusia itu diusik hatinya oleh syaitan, baik tatkala dia sregep atau tatkala melihat orang sregep ibadah, ya mesti hatinya diusik. Padahal di sini nanti ya bertalian dengan catatan amalan dia sendiri. Allah SWT berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Dan adapun mereka-mereka itu yang diberikan catatan amalannya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah itu artinya bagaimana kemarin? Tidak ditanya, cuman di al-ardu, ditampakkan. Gitu. Karena kalau ditanya pasti diadab. Man nukisha udzib.
Ya, dan jangan bayangkan loh ya, siksaannya Allah dengan siksaannya manusia itu nggak bisa dibayangkan. Siksaan manusia itu mengerikan loh. Gua ada yang dengan waterfall gitu ya, waterfall itu jadi orangnya ditidurin kayak gitu ya, orangnya tidurin itu airnya digerujuk gitu loh. Jadi kalau dia nggak mau ngaku, gerujuk terus ya kayak orang ditilem gitu. Ya pencereng, ya pegah lah. Ada juga yang dengan berbagai macam siksaan-siksaan yang dimiliki oleh manusia. Ya, ada yang mungkin pakai sekrup ya, dikencengin lagi, dikencengin lagi, dikencengin lagi. Itu alat siksa zaman sekarang. Kalau zaman dulu ya sisir besi, badannya, gitu. Ya, kemudian juga dari gergaji besi dari kepala, dibelah ya. Ini yang ngeri lah. Alhamdulillah. Nah, Allah lebih keras lagi siksanya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun mereka-mereka yang diberi catatan amalannya dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura. Niscaya mereka akan menyeru dengan subur. Ya. Dengan apa? Subur. Subur ini bahasa Arab. Ya, kalau sabar subur, ora sabar bubar, itu bahasa Indonesia. Subur di sini artinya celaka, mengerikan sekali. Dan ini kecelakaan yang ya Allah membuat kemarahan yang luar biasa bagi mereka yang demikian ini. Marah luar biasa. Kepada siapa mereka marah? Kan kepada siapa? Diri sendiri. Marah semarah-marahnya. Karena celaka. Dan ternyata Allah lebih marah lagi kepada dirinya. Berarti memang hidup ini, ya Allah, ya Rabbi, katanya biasa tak sebiasa yang dirasa dan dianggap oleh manusia. Ini kita lagi nunggu istilahnya pengumuman rapot ya kan, rapotnya dewek ya kan, masih kalau dibagi rapot loh ya kan. Ya Allah ya Rabbi, kalau rapotnya sudah merah udah nggak bisa diperbaiki, jadi kitalah yang membuat rapot di sini ya. Di sini fasaufa yad'u subura, niscaya dia akan menyeru dengan kecelakaan, wa yasla sa'ira, dan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Menyala-nyalanya ya 70.000 tahun ke bawah, ini kayak apa gedenya. Ngeri lah, pokoknya jangan membayangkan. Karena tatkala saya membaca satu riwayat, api yang ada di dunia ini ya, seluruh api yang ada di dunia ini adalah satu ujung kelingking api yang ada di neraka yang sudah dicuci 7 kali. Berarti api neraka itu ngeri sekali. Dan di neraka itu tidak ada kehidupan, tetapi tidak ada kematian. Mati orang udah biasa. Ini ya Allah. Makanya tatkala kita melihat orang yang lagi berbangan dengan maksiat, lagi dalam keadaan puncak menikmati maksiat, kita yang lihat ya Allah, ngeri temen gitu. Biasanya yang lagi maksiat mati negasi. Oke. Kalau lagi maksiat mati ini apa? Gasik. Kenapa? Kalau orang lagi maksiat mati ini gasik, tidak dapat penjagaan dari Allah. Ya, lagi selfie, curugna setan tiba, lagi numpak mobil guling gitu. Ya, lagi numpak mobil maning melepas gitu. Ya. Naudzubillah, banyak sekali orang maksiat mampus. Cuman yang jadi permasalahan, mampusnya orang yang maksiat tidak menghentikan orang lain untuk berhenti maksiat. Tetap orang maksiat itu membuat kepengin dan penasaran, di antaranya orang yang lagi belajar taat. Iya betul. Masanya kecil taat, gede taat, tua taat. Kapan maksiat gitu.
Udah pokoknya jangan dipupus ya. Jangan diikutin. Nah, di sini akhirnya dimasukkan ke dalam api yang menyala. Nih. Coba ya, kita minta 5 menit lagi. Nanggung waktunya masalahnya nih. Ini tinggal ini kadang nanggung waktunya nih. Kita lanjutkan dari hadis Aisyah, semoga Allah meridainya. Sesungguhnya aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Aisyah. Aisyah itu ahli surga. Kelebihannya Aisyah itu memang jenius. Aisyah itu jenius. Meninggal pada usia 35 tahun. Dan tidak menikah beliau. Jenius ya, beliau. Sehingga tatkala pada peristiwa itu dia bertanya kepada Rasulullah, hal tadhkuruna ahlikum? Dalam posisi seperti ini, apakah engkau apakah mereka ingat kepada keluarga-keluarga kalian? Mungkin ini maksudnya kepada Rasulullah. Apakah engkau ingat kepada keluarga engkau? Begitu. Tapi ini pakai bentuk jamak sih. Hal tadhkuruna ahlikum. Tapi kan pertanyaannya kepada Rasulullah. Apakah mereka ingat kepada keluarga-keluarga mereka? Apakah engkau ingat kepada keluarga engkau? Kemudian Rasulullah mengatakan, amma fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada. Di 3 etape tadi, 3 etape dari dibangkitkan dari kubur, etape ini, 3 tempat tidak ada yang ingat satupun. Kelalaian. Makanya kemarin kan sudah ya, di dalam sebuah hadis, hufatan uratan gurla. Tatkala dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang hufatan, uratan telanjang badan, gurla belum dihitam. Ya weruh, ya kan? Weruh apa weruh? Rasulullah SAW tatkala Aisyah radhiyallahu taala mengatakan demikian itu, kemudian mengatakan innal amr asyad, sesungguhnya keadaan lebih mengerikan daripada perkara tersebut. Sekarang gini gambarannya, ini di dunia ya, padahal di dunia kan kengeriannya nggak ada sedikit pun dibandingkan akhirat. Ini gambaran nih, Pak Solihin ya sebenarnya. Gambaran nih Pak Solihin. Ini maaf nih Pak Solihin ya. Ada wanita telanjang bulat, ya kan? Cantik luar biasa. Nah di sini ada laki-laki bujangan, tapi kepalanya dijatuhi batu sebesar mimbar. Suruh lihat wanita yang telanjang bulat ini, kira-kira mau lihat nggak? Pura-pura lihat lah, orang mati be alhamdulillah. Ya betul. Itu loh. Jadi orang yang menikmati maksiat karena dia dalam keadaan sehat. Orang menikmati maksiat karena dalam keadaan apa? Sehat. Tapi kalau dalam keadaan dasar pecah, maksiat kepriwe lah. Itulah, makanya penderitaan itu kadang nikmat. Loh, kita dididik untuk anti menderita, loh ya bahaya. Ini, kita belum bisa ngamalin ya, tapi ini Imam Ahmad ngamalin. Imam Ahmad nih, kita belum bisa ngamalin. Imam Ahmad mengatakan begini, ada kedudukan kenikmatan yang bagi saya sangat nikmat. Dan saya sangat senang. Imam Ahmad nih, yaitu di saat saya tidak memiliki apapun yang bisa dimakan. Poro-poro duit, dapur aja tidak kebul. Kita masih ada uang gambar monyetnya, masih ada berambangnya, masih cuma nggak ada ininya itu. Wah itu aduh udah sedih banget, ya nggak? Panik, ya kan? Panik kan? Panik, duitnya dari 500.000, panik, ya kan? Ini nggak punya apa-apa coba. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Di sini Imam Ahmad melihat sebagai satu kenikmatan karena di saat itu orang dalam posisi seperti itu pasti bermemel, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah berikanlah rezeki, ya Allah tolong. Ya betul tidak? Iyalah. Coba kalau duit kita sedikit, banyak doa apa enggak? Banyak. Kalau duit kita banyak, kadang lupa. Makanya Imam Ahmad senang, ya Allah mesti doa terus nih. Makanya orang akan lagi menderita, bersyukurlah karena kesempatan untuk sujud. Maka kemiskinan bagi Islam itu bukan musuh.
Dan Rasulullah SAW tidak takut umatnya tertimpa kemiskinan. Yang ditakutkan oleh Allah SWT, justru yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW adalah dibentangkannya pintu dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha fa'ahlakatsum kama ahlakatsum. Karena apa? Yang namanya rezeki pasti dikasih. Pasti dikasih. Rezeki itu kan seperti kita diberi hidup. Ya, pasti itu. Jadi pendidikan barat itu merusak loh, merusak otak, merusak jiwa gitu. Sehingga nikmat yang banyak jadi seret. Nikmat yang banyak jadi nggak berkah. Padahal nikmat banyak ini bisa berkah. Kita kembali ke sini ya. Jadi ternyata tidak ingat di 3 tempat ini karena perkaranya mengerikan. Perkaranya apa? Mengerikan ini. Ya, ngeri. Indal mizan hatta ya'lam ayakhif mizanahu aw yathqul. Nah, nanti tatkala sudah sampai pada etape timbangan amalan, tatkala dia itu tahu timbangan kebaikannya baik ataupun ringan, wa inda tatayyir suhuf, tatkala disebar catatan amalan tersebut, hatta ya'lam, sampai dia tahu di mana dia menerima catatan tersebut, apakah di kanannya atau di kirinya atau di belakang punggungnya. Wa inda sirat, dan tatkala meniti sirat, idza wada'a baina dhahrani jahannam hatta yajuz, ya. Dan tatkala dia telah melewati sirat yang diletakkan di antara 2 punggung neraka jahanam sampai dia melewatinya, baru di situ ingat. Nek bahasane dewek ya bis lulus. Nek urung lulus ya Allah itu masih mikiri dewek. Ya, mikiri dewek. Oh, ora kelingan bojo, ora kelingan anak dan sebagainya, ora kelingan. Gitu. Tapi setelah lewat baru kelingan ya. Nanti Masya Allah. Sebenarnya ini banyak ya pembahasannya, tapi waktunya sudah habis. Karena banyak hal yang perlu digali ya, di antaranya ya. Apakah besok kita di akhirat itu ingat cinta masa lalu gitu, ya kan? Ingat cinta masa lalu. Zahirnya kalau sudah lewat, ingat, saya yakin ingat. Oh dulu misalnya gitu. Apa? Kenangan indah atau yang belum kelakon gitu kan? Kadang kan ada orang belum kelakon, kayak gitu. Zahirnya ingat. Dengan pembahasan yang panjang, tapi bukan waktunya dan bukan pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.